tangan buat MC kita yang ganteng, Audi. Ganteng kok jomblo. Masih banyak yang jomblo di sini, Bapak Ibu. Wah, fotografer tuh. Yang jomblo semoga setelah Ramadan ini disegerakan menikah. Amin. Amin, ya Allah, amin. Semoga mendapatkan jodoh impiannya. Amin. Amin. Jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang udah nikah mau amin-amin lagi. Oke, Bapak Ibu, siap belajar Bapak Ibu? Tapi saya tidak ingin mengajari apa-apa Bapak Ibu sekalian, saya ingin sharing aja. Yang jelas sore hari ini akan menjadi sebuah momen yang akan menjadikan 1 tahun ke depan minimal sampai kita ketemu Ramadan lagi menjadi sebuah tahun yang sangat-sangat luar biasa buat kita semua. Setuju Bapak Ibu? Tepuk tangan dong buat kita semua. Baik. Rasanya saya nggak perlu menanya diri lagi ya. Kalau belum kenal, googling aja. Suatu hari, beberapa abad yang lalu, di abad ke-7, lahir sebuah peradaban yang sangat-sangat luar biasa. Peradaban tersebut lahir dari tempat istri saya lahir, dari Palembang, di abad ke-7. Bahkan daerah kekuasaannya bukan hanya di daerah istri saya lahir, tapi sampai ke Asia Tenggara seperti itu. Di abad ke-7 lahir sebuah peradaban dari sebuah kerajaan Sriwijaya. Anda tahu ya? Sri artinya cahaya, Wijaya artinya kemenangan. Ya, ada sebuah cahaya kemenangan lahir dari bumi Indonesia, dari selatan Sumatera, yang akhirnya bisa menguasai hampir seperempat benua. 700 tahun kemudian, 7 abad kemudian, di abad ke-14, lahir sebuah peradaban baru, peradaban yang sangat-sangat luar biasa. Di abad ke-14 kita kenal ada nama tokoh-tokoh besar, Hayam Wuruk dan seterusnya. Raden Fatah kalau saya nggak salah sejarahnya. Ya, lahirlah di abad ke-14 seperti suara anak tadi. Lahir sebuah peradaban yang tersebut dengan peradaban Majapahit. Dan seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian, sejarah akan selalu berulang, betul? Sejarah akan selalu berulang karena sejarah akan selalu kembali bangkit untuk menghadirkan sebuah peradaban baru. Peradaban di abad ke-7, 700 kemudian di abad ke-14 lahir ke peradaban Sriwijaya dan peradaban Majapahit. Dan kini 700 kemudian dari abad ke-14 di abad ke-21 lahir sebuah peradaban baru Bapak sekalian. Dan peradaban ini siapa? Raja-rajanya. Gak ada raja kayak zaman-zaman kemarin. Raja-rajanya adalah Anda. Dan inilah peradaban amazing. Dan sepertinya kita tidak akan pernah, insya Allah tidak akan pernah seperti raja-raja yang kemarin, karena sistem kerajaan mungkin sudah tidak bisa up to date dengan perkembangan zaman. Sistem kerajaan mungkin sudah tidak up to date dengan perkembangan demokrasi dan seterusnya. Tapi di KAT nggak ada rajanya Pak. Saya, Anda, semua adalah raja buat bisnis Anda. Kita semua adalah raja buat kehidupan kita. Maka dari itu abad ke-21 ini telah lahir sebuah peradaban amazing, peradaban dari kita semua, peradaban luar biasa. KAT kita ganti kerajaan amazing, Tarumanegara. Oke? Nah, kenapa saya senang sekali bicara soal peradaban guys sekalian? Nah, kenapa this is a sign? Sejarah selalu berulang, abad ke-7, terus abad ke-14, 7 abad berlalu, and then 7 abad sekarang. Abad ke-21 kok bisa pas kita berada di abad ke-21? Ini bukan sebuah kebetulan, ini bukan sebuah rekayasa industri, tapi jangan-jangan memang Tuhan Allah telah menakdirkan kita untuk berkumpul di ruangan hari ini, bukan sekedar untuk buka bareng Bapak sekalian. Kalau buka bareng mah Anda bisa di mana saja. Tapi malam hari ini
kita akan ada mabit juga, malam bina iman dan takwa. Sore hari kita akan buka dengan bukber. Ini bukan sebuah bukber biasa, tapi sore dan malam hari ini kita akan berdoa, kita akan meresmikan, kita akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa insyaallah memang peradaban baru, peradaban yang lebih amazing, peradaban yang lebih soleh dan bersolehkan akan lahir di ruangan hari ini dari tangan-tangan kita semua para kanggeng dan dari KAT, komunitas Amazing Girls. Sekali itu pertama buat kita semuanya. Ya, dan izinkan saya menyapa para pembangun peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saum Ramadan itu justru semangatnya harus berlipat-lipat ya sekalian. Karena syahrul jihad, bulan jihad di bulan Ramadan. Perang kemerdekaan, perang Badar itu terjadi bulan Ramadan. Artinya kalau Anda jawab salamnya nggak sesemangat para mujahid, gimana kita bisa membangun sebuah peradaban? Siap menjawab salam dengan lebih semangat Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini dari pagi tadi ya Dr. Zaidul Akbar saya nonton dari live Facebook tadi pagi karena ada sedikit musibah. Alhamdulillah selamat. Aduh luar biasa ya acaranya apa? Dokzi Ustadz ya. Kalau beliau Ustadz, kalau saya tolong jangan panggil saya Ustadz setelah saya turun panggung ya. Ustazah boleh. Ya. Saya biasanya kalau di atas panggung enaknya ngebully Dokzi, tapi ini bulan Ramadan jadi jangan ngebully dulu ya. Habis beduk nanti boleh kita mulai bully. Sebenarnya saya bully diri saya sendiri. Tadi pagi kita sudah dengarkan materi yang sangat-sangat luar biasa dari Dokzi ya, bahwa bisnisku adalah dakwahku. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Jadi rugi banget kalau Anda capek-capek setiap pagi, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong maksal, pegel-pegel, pijit-pijit, pantat, peang-peang, prikitil. Oke, itu sih pola para pekerja karyawan ya, jelek banget ya. PNS dan seterusnya. Kalau kita kan bukan penghasilan pas-pasan, kan penghasilan jor-joran gitu kan. Kalau kakek benar begitu. Ya, apalagi itu penghasilan jor-joran aja kalau Anda hanya ngejar bisnisnya rugi. Apalagi kalau penghasilan cuma pas-pasan, ruginya kuadrat. Udah kagak punya waktu buat keluarga, udah kagak punya waktu buat orang yang dicintai, habis waktu buat bos Anda, penghasilan pas-pasan, untuk Allah Subhanahu wa taala juga waktu sisa. Makanya banyak orang di luar sana salah prioritas. Prioritas utamanya adalah pekerjaan bosnya, bisnisnya. Wah, semua dikerjain tadi pergi pagi, wah semangat, Allahu Akbar, ngomongin doang Allahu Akbar, semangat. Ya, tapi sholat ya sebenarnya, ngaji sebenarnya. Niat yang punya duit ya bukannya tak boleh sih nyari duit perlu nggak Bapak sekalian? Ada yang nggak suka duit di sini? Pak, duit kan bukan segala-galanya. Iya, tapi kan segala-galanya butuh duit, betul? Kita akan banyak ngomong duit soalnya kita akan bicara sedekah hari ini ya. Nah, jadi banyak orang di luar sana yang kerjanya salah prioritas. Bisnis lah di prioritasan pertama. Waktu capek sudah sisa buat keluarga udah capek pulang ya. Buat Tuhan kapan? Sisanya. Nah, hari ini kita pengen mengingatkan lagi. Saya sering ulang-ulang bahasa ini, bahasa hukum prioritas di KAT, bahwa kalau Anda mau sukses di bisnis ini sekalian, Anda harus menempatkan prioritas yang tepat. Yang pertama apa? Harus selalu dulu. Yang kedua apa? Keluarga. Yang ketiga bisnis. Oke? Tapi kalau bisnis bisa mendekatkan Anda dengan Tuhan Anda dan mengharmoniskan Anda dengan keluarga Anda, artinya Anda ada di bisnis yang tepat. Dan mudah-mudahan Kanggeng Water adalah sebuah bisnis yang menjadi solusi dari doa-doa Anda selama ini minta rezeki bisnis yang berkah dan berlimpah. Amin. Bertahan buat Kanggeng Water. Lebih semangat lagi kita teman-teman. Makin semangat lagi tahun-tahun. Makin cepat dulu masih tahun-tahun. Makin segera menikah yang belum menikah. Makin segera buka puasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sini beriman semua? Insyaallah ya. Yang belum semoga dapat hidayah. Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, untuk bersaum. Supaya seperti orang yang terdahulu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi sejatinya goals dari Ramadan ini itu apa Bapak sekalian? Bertakwa. Seseorang yang memenangkan pertarungan 1 bulan penuh ini adalah yang lahir sebagai orang yang Bapak sekalian, kenapa saya kalau ini, Anda punya goals nggak setiap bulan, setiap tahun Bapak sekalian? Harus punya ya. Karena kalau enggak ya Anda akan jumlah sedekahnya segitu-segitu aja, jumlah ibadahnya segitu-segitu aja, jumlah hafalan Qur'annya segitu-segitu aja, jumlah penghasilannya segitu-segitu aja. Jangan sampai. Karena Rasulullah juga udah bilang, kalau Anda hari ini aja sama kayak kemarin, itu udah rugi banget kan? Apalagi kalau yang akan datang lebih jelek daripada hari ini, waduh. Oke? Nah, saya pribadi itu selalu membuat sebuah goals, sebuah tujuan dari kehidupan saya itu per 1 Syawal kalau saya. Jadi per habis Ramadan ini saya punya goals apa? Saya punya apa ya, keinginan, impian apa yang ingin saya wujudkan lebih besar lagi. Karena saya merefleksikan bahwa bulan Ramadan ini ya, itu adalah seperti sebenarnya perjuangan saya di bisnis ini, Mas. KAT. Saya buka-bukaan sama Anda sebenarnya. Mungkin Dokji sudah bicara banyak. Saya nggak tahu detail materi Dokji karena nonton nggak full juga tadi. Tapi mungkin saya rasa beliau sudah merepresentasikan sebenarnya apa sih yang sedang kita kerjakan di bisnis ini. Untuk jualan mesin saja Bapak Ibu bukan? Bukan ya. Tadi juga Ustadz Dery kawan kita, waduh Masya Allah ya. Kalau Anda cuma jualan mesin, kalau Anda hanya mencari uang, Bapak sekalian, uang banyak potensi di luar sana. Anda nggak harus jualan mesin. Maksud saya gini, Anda nggak harus bareng KAT bisa kok jualan mesin tangking water, paham saya? Tapi sejatinya saya ingin paham, saya ingin memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian bahwa KAT itu punya pendekatan yang berbeda. Jualan mesin itu hanya salah satu jalan, hanya salah satu wasilah, hanya salah satu media untuk Bapak Ibu punya uang. Itu hanya salah satu wasilah, hanya satu media untuk Bapak Ibu sekalian memiliki sebuah kehidupan yang lebih baik lagi. Tapi sejatinya bukan itu. Kenapa? Karena Platinum Samurai 100 juta dalam satu bulan pasti nggak Bapak sekalian? Pasti? Belum tentu belum pasti. 6A sudah pasti Bapak Ibu? Belum pasti. Ya, 6A to 3 apa lagi? Sekarang lagi 6A to Dash yang lagi pada ngajar 6A to 3 ternyata susah juga. Emang udah gampang. Pak, Bu, kalau apa yang kita kerjakan gampang, semua orang sukses, betul nggak sekalian? Kalau surga itu mudah, kalau surga itu murah, surga penuh banget gitu. Ya, walaupun surga akan muat buat siapapun yang benar-benar mau beriman dan bertakwa. Tapi sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, ada harga yang harus dibayar. Setuju nggak sekalian? Dan di KAT, kapan nanti sebenarnya saya lagi mau setting, besok harusnya ada webinar gitu ya, nanti Anda bisa tonton. Itu 3 kali webinar, 3 seri, saya sudah siapkan video-videonya. Itu Anda akan kebayang sebenarnya apa sih yang sedang kita siapkan di sini Bapak sekalian. Bukan sekedar 100 juta sebulan, bukan. Bukan sekedar cuma 6A to 3 legend di dunia bisnis, bukan itu. Tapi kita ingin menjadikan Anda seorang pemenang, seorang legend yang bukan hanya dikenal di dunia, tapi juga dikenal oleh para penghuni langit. Pengen Bapak Ibu? Dan itu kurikulum sudah kita siapkan. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Sebenarnya juga kita sudah memainkan sejak sekarang sih. Kalau Anda tahu ya, kayak hari ini kita ada bukber, kita nanti malam ada mabit ya, malam ini ada takwa. Kita rutin setiap bulan ada karantina menghafal Quran setiap pekan keempat. Oke, nanti saya akan presentasikan kita insya Allah akan membangun 1000 rumah Quran Bapak sekalian. Pengen ikutan programnya Bapak Ibu? Kebayang nggak peradaban yang sedang kita buat? It's not just about selling the machine. Sayang Pak Bu, sayang. Padahal juga sebenarnya kalau Anda jualan mesin, per 1 unit mesinnya, kan saya kecipratan lah ada sekian persen, sekian rupiah lah. Sejatinya itu juga kita bangun lagi loh. Itu juga kita gelotorkan, kami gelotorkan untuk bangun pesantren, bangun masjid dan seterusnya.
Artinya jangan pernah kecilkan setiap edukasi Anda ke tetangga Anda, mungkin ke orang yang mungkin tidak ada sangka-sangka atau tidak ada perkiraan akan beli mesin. Kita nggak pernah tahu. Di sejatinya setiap langkah Anda di bisnis ini itu adalah langkah-langkah kecil kita untuk membangun peradaban yang lebih besar. Anda bagian dari peradaban. Itulah kenapa mungkin Anda sudah pernah dengar ya, ada namanya Amazing Death Project. Kok kayak orang gila gitu ya? Kok kematian diprojekkan gitu ya? Amazing. Ya karena sebenarnya begini, banyak orang di luar sana ya, bukan Anda, banyak orang di luar sana. Sekali lagi bukan orang di dalam ruangan hari ini, itu takut dengan kematian, takut dengan sebuah momok yang namanya mati. Kenapa? Karena mungkin dia belum siap mati karena masih banyak sekali hutang yang belum terlunaskan. Mungkin dia sangat takut dengan mati karena dia berpikir nanti anak saya, istri saya, suami saya yang tinggalkan, orang tua mungkin yang tinggalkan itu makan apa? Hutang-hutang bagaimana? Mungkin mereka sangat sekali takut mati karena banyak dosa yang belum tertaubatkan. Itulah kenapa banyak sekali orang yang nggak siap mati, banyak sekali orang yang takut akan mati. Padahal kalau kata Ustaz Diri tadi kan, gimana lagunya? Orang kaya mati, orang miskin mati, orang ganteng mati, lebih ganteng mati, orang cantik mati, lebih cantik mati, semuanya mati. Ya, jadi yang pasti apa? Sukses belum pasti Pak. Tapi kalau Anda ngikutin kurikulum yang KAT berikan, KAT yang bikinkan buatan buat Anda yang bukan bicara soal sekedar bisnis, itu sebenarnya kita sedang mempersiapkan kita semua untuk sebuah kematian yang luar biasa. Kalau kehidupan setelah kematian bisa saya setting, itu kita setting bareng-bareng. Sayangnya kan kita nggak bisa. Ya kan, kita terputus begitu kita nafasnya terakhir, denyut jantung kita sudah berhenti, kita udah terputus. Kita sudah terputus, udah nggak bisa kita persiapkan apa-apa lagi. Tinggal Anda nafsi-nafsi tinggal sendiri sama malaikat, tinggal sama bertemu Allah nanti seperti apa, itu udah masing-masing. Tapi sebelum mati, selama kita masih bisa men-setting kehidupan seperti apa yang akan kita bangun, kenapa nggak kita setting bareng-bareng? Asik? Siap? Dan kembali ke ayat tadi, jadi sebenarnya sejatinya kalau saya boleh bermimpi yang lebih besar lagi, KAT itu dibangun, dibentuk untuk melahirkan generasi takwa. KAT itu keluarga ahli takwa sebenarnya. Ujung-ujungnya visinya ke sana. Makanya kita ngotot harus ada karantina ngafal Quran. Nanti saya akan presentasikan launching program rumah Quran dan seterusnya. Karena at the end it's not about money, betul? Uang habis kan? Habis. Bahkan saya semangat banget pengen nanti ada banyak lelang-lelangan Bapak sekalian, ya. Karena kekayaan sejati Anda adalah kekayaan yang Anda infakkan, betul? Kalau yang ada di dompet Anda, yang ada di diri Anda itu bisa hilang seketika. Tadi pagi tiba-tiba penyok velg ban saya, entah harus ganti berapa juta gitu kan, ban sobek, tiba-tiba hilang gitu aja sekian juta dan semua. Itu uang yang ada di kita, itu bukan kekayaan sejati, tapi uang yang kita keluarkan di jalan Allah, itu kekayaan sejati kita. Karena itu akan dilipat gandakan berkali-kali untuk kekayaan sejati Anda di akhirat nanti. Sampai sini setuju apa setuju banget terus kalian? Setuju banget. Jadi kalau tadi kayaknya kurang terkoordinir pas tadi sesi sebelumnya, kita akan koordinasikan lebih luar biasa lagi di sesi terakhir ini. Kenapa? Karena gini, siapa di antara Anda di sini yang benar-benar ingin berubah kehidupannya? Tangan katakan saya, Pak. Saya tiba-tiba menangis. Saya tiba-tiba mengingat di tahun 2010 dulu. 7 tahun yang lalu, 2010 sampai 2013, itu adalah saat-saat 3 tahun di mana kehidupan saya hancur sehancur-hancurnya, Pak. Ya, kenapa? Ya buat saya waktu itu lagi ketipu bisnis 2 miliar yang ditagih sana sini, istilahnya hidup ini lagi kacau ya seperti itu. Dan saya di tahun 2010 lah saya kenal dengan konsep-konsep bahwa ya semakin Anda memberi, semakin Allah memberi lebih banyak lagi. Semakin Anda memberi, semakin Anda menerima lebih banyak lagi. Hukum-hukum kaya berlimpah, ternyata sedekah, ternyata infak. Apalagi di bulan Ramadan. Bisa dibayangkan sekali. Ya. Dan
saat itu apa yang saya lakukan? Ada uang, gak ada uang. Itu saya coba untuk memiskinkan diri saya, mensedekahkan apa yang saya punya. Masa sih Allah nggak menepati janji? Ada percaya nggak sama Tuhan dari sekarang? Siapa yang percaya? Katakan saya. Banyak orang yang percaya tapi nggak sepenuhnya percaya. Dan Masya Allah, ketika saya praktekkan itu 2013 kali kita ketemu geng motor, boom! Kehidupan saya ya seperti yang Anda tahu lah hari itu, bocorannya seperti apa. Oh, saya mau cerita Ibu Linda ya. Saya kemarin ikut kangen gathering Ibu Linda. Beliau ini kemarin pas di LCD, ada yang datang ke live celebration di Bandung kemarin? Angkat tangan? Boleh? Oke. Yang belum datang pastikan hadir bulan April insya Allah 2018. Live celebration day yang sangat luar biasa karena pembicaranya. Ya, yang pertama Dr. Zadul Akbar, tepuk tangan buat Dokzi. Ya, dan Dr. Diki Wika, tepuk tangan buat Dr. Diki Wika. Kalau saya bagian melawak aja di LCD. Ya. Pasti datang ke LCD. Nah, kemarin di LCD kemarin, Ibu Linda ini ternyata memenangkan sebuah BMW hampir 800 juta, 380 juta sekian sebelum diskon. Beliau dapat gratis, bukan karena undian, bukan karena door prize, tapi karena hasil kerja keras beliau. Tapi sejatinya awalnya, memang seluruh KAT nggak ada yang tahu selain istri saya, mas saya yang tahu pemenangnya siapa. Itu by system sama Ireisang ya, manajer Indonesia dari Enajik itu. Nah, banyak orang yang nggak mengira, wah ternyata yang menang seorang ibu. Bapak-bapaknya kemana nih? Ternyata jagoan di KAT Bu, kebanyakan ibu-ibu ternyata. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Serius? Ternyata saya baru sadar, oh iya. Kan otaknya aja udah beda laki-laki sama perempuan, betul ya? Laki-laki otak bagian area broca itu namanya kalau nggak salah itu bagian pengucapan kata-kata maksimal itu hanya 7.000 sampai 9.000 itu udah cerewet banget dah sehari kata-kata dikeluarkan oleh para wanita kayak para pria. Kayak saya ini orangnya cerewet kecicilan ketakilan ini 9.000 dan 9.500 lah kadang-kadang. Tapi yang biasa-biasa ya, yang soleh-soleh banget nih ya, 7.000 udah 7.000 itu 6.500 juga ngaji, 500 ngomongnya akhirnya. Masya Allah. Tapi wanita, area brokanya kalau salah tolong karena dokter ya saya praktek sudah lupa ilmunya gitu ya. Area pembicaraan, nggak praktek nggak apa-apa yang penting saldonya. Maaf ada dokter teman saya di sini ya. Nah, jadi area pembicaraan di situ kalau wanita itu tahu berapa? 20.000 kata per hari. 20 pantas aja yang menangnya banyak kan wanita. Kemarin nominator 3 BMW, 2 ibu-ibu, 1 laki-laki. Oh iya, 20.000 kata. Kebayang 5.000 buat ngaji, 5.000 buat gosip, ya sisanya kangen motor gitu. Pantas yang menang ibu-ibu tuh bukan lu ibu-ibu. Gosip yang gosip positif, gosipnya kangen motor gitu maksudnya. Jom tahu nggak ada kangen motor bagus. Suami ikut sembuh. Ditanya 90 kilo sampai 70 kilo. Ya gosip kan gosip yang positif yang menghasilkan duit itu. Asik kan? Bukan gibah kalau itu. Ya, jadi ngomongin suami kebaikan testimonial, dapat duit, paling dia beli air atau beli mesin. Asik? Jadi seharusnya ibu-ibu ya ke depan ini semakin menjuarai klasemen kangen motor di Indonesia. Amin. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu semuanya. Bapak-bapak kita tokang pangaknya daripada ibu yang bekerja. Passive income ya. Nah, ternyata kemarin di Kangen Motor, di Kangen Gathering, Ibu Linda cerita, ternyata 3 tahun yang lalu, saya juga lupa sebenarnya momen ini. Beliau pernah ke rumah orang tua saya di Kalibata ya di Jakarta. Terus ternyata di itu saat Ramadan juga kalau nggak salah ya. Saat Ramadan, saya itu ngajak, mau nggak kita sedekah brutal, saya bilang. Mau nggak kita kosongkan saldo kita aja. Ya, saya nantang diri saya dan nantang waktu itu orang yang datang ke rumah saya gitu. Makanya kalau datang ke rumah saya stres aja. Saya suka nantangin begituan. Kadang nantang terjun payung, kadang nantang bungee jumping, pokoknya hati-hati dengan saya ya. Nah, ternyata pada mau gitu kan, oke, kita waktu itu sedekah masing-masing, kita kumpulin, udah masing-masing yang mau
sedekah brutal, kosongkan saldo kita. Toh yang sebenarnya Allah akan ngasih lebih banyak lagi. Ternyata, Masya Allah, tabarakallah, ternyata setiap tahun Ibu Linda mempraktekkan yang kita sepakati saat itu. Saya baru tahu, luar biasa duplikasinya. Dan ternyata bisa jadi itulah yang menyebabkan beliau memenangkan BMW. Kalau di dunia ini sudah dikasih sama Allah sekian besar, apalagi di akhirat, betul nggak sekalian? Siap nanti kita akan sedekah seasik-asiknya Bapak Ibu? Siap membeli surga? Siap jadi orang yang bertakwa? Ya. Nah, jadi lulusan alumni terbaik dari bulan Ramadan ini, ya, adalah mereka adalah saya yang bisa menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, indikator orang bertakwa apa? Ada yang tahu? Ya, saya juga baru tahu kemarin. Saya coba mau sharekan. Ya, karena saya bukan ustadz, saya sambil baca boleh ya, sekalian. Kalau mau buka boleh Ali Imran ayat 133, 134, 135. Ini menjelaskan tadi, alakum tattaqun, agar Anda menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ali Imran 133 halaman 67 kalau di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-luas langit dan bumi. So, bersegeralah Anda bertaubatan nasuha, beristighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Ya, sembari dengerin saya sharing sambil istighfar, terus ya sambil basahi lidah. Tadi pagi saya hampir menjemput maut mungkin ya kalau saya. Jadi kebetulan di mobil Porsche itu tidak ada musik, tidak ada ini, yang ada hanyalah muratal Quran. Jadi di situ saya murojaah, mungkin itu saya masih selamat terus kata istri. Jadi kalau Anda mudah-mudahan ketika kita membasahkan lidah kita dengan zikir senantiasa, kalaupun mati sedang berzikir. Itulah salah satu apa yang kita install dalam Amazing Death Project. Itulah kenapa program hafal Quran. Ya, walaupun hafal Quran yang ayat juz 30, tapi saya pengen leader-leader Anda semua itu apa ya, mulutnya basah aja komat amit dengan amma yatasaalun mungkin itu terus besok ya. Tapi kalau lagi tiba kepleset meninggal dunia, syahid insyaallah. Amin. Itu sejatinya Amazing Death Project. Siap meramaikan harkat karantina Quran Bapak Ibu? Ya. Seru kok ya. Tadi Ustaz Usaid juga sudah menjelaskan ya mungkin tekniknya. Itu hanya satu dari sekian banyak teknik yang kita ajarkan. Seru. So, Quran itu sangat fun untuk bisa kita hafal. Ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-luas langit dan bumi. Siapa di sini ingin masuk surga? Katakan saya. Yang serius Pak. Saya bukan siapa yang mau 100 juta saya. Kadang-kadang dalam hati Anda, ya lo kan ganteng bisa mungkin saya. Mungkin ada yang mau saya ganteng, alhamdulillah, gitu kan. Tapi ini saya bicara, it's not about 100 juta, it's not about 6A2-3, it's not about 1M per bulan, 2M per bulan, no. It's about surga Jannati Firdaus. Ya, siapa yang pengen masuk surga? Kalaupun nggak Firdaus ya di emperan juga udah lumayan, gitu kan? Oh, jangan di emperan berarti belum masuk ya. Di tingkat terendah, aku Jannatul Adn dikatakan. Pengen apa bisa? Yang pengen siapa katakan saya. Bismillah ya, kebayang ya. Kalau Anda nggak melihat saya di sana, tolong panggil saya, Bapak Ibu. Ya, karena panggil saya mungkin karena saya udah pernah edukasi kan geng motor. Ibu Anda sehat ya, alhamdulillah. Karena itu ada di surga, nggak ada saya, tolong cari. Janji Bapak Ibu? Janji ya. Kalaupun saya ada nanti di sana, saya nggak lihat Anda, ya mungkin beda level aja. Anda di atas saya di level bawah. Karena saya rasa Anda lebih soleh dari saya. Oke, amin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan. Jadi kita istighfar, kita bertaubat, mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Jadi ya ini benar-benar kita harus bertakwa untuk menjadi penghuni surga. Ya. Dan gini, kenapa kita di leader-leader di KAT ngotot bikin kurikulum yang mengarahkan ke sana? Karena seringkali pakai dalil, pakai agama, banyak orang yang sulit untuk berubah.
konteks kita ajak dalam berbisnis, lo pengen nggak berbisnis? Bisnis yang sukses, kita harus begini. Nah, begini itu kita masukkan pelan-pelan. Amazing that project. Kita kenapa peradaban kita sekarang dari Sabang sampai Merauke itu menyebar begitu luar biasa. Korea, di mana? Ada yang mau ke Taiwan ya, luar nih, terus macam-macam di Hong Kong dan seterusnya. Ini luar biasa. Oke, yang berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wat dharra'i wal kazimin. Alladzina yunfiqun dan orang-orang, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, ini guys sekalian. Infak itu bukan hanya di waktu lapang saja. Kalau Anda lagi punya 1 juta per bulan, bisa infak 50 juta, 90 juta, itu nggak seru. Paham maksud saya? Ya wajar, Anda punya duit, Anda punya nasi satu tempat nasi gitu kan, 1 rice cooker, Anda mau bagi-bagi setengahnya terserah. Oke? Tapi yang menjadikan Anda bisa dinilai masuk ke dalam orang-orang yang bertakwa, indikasi yang pertama, dan ini adalah indikasi tinggal ini. Ramadan hari ini, Ramadan tahun ini, Anda dapat berapa persen dari goals utama jadi seorang muttaqi? Oke, adalah orang-orang yang berinfak di waktu lapang dan sempit. Oke, saya percaya mungkin di antara Anda di sini ada yang sedang sempit seperti saya di tahun 2010 sampai tahun 2013. Apakah kewajiban infak itu ditiadakan untuk Anda yang sedang sempit, Bapak Ibu? Tidak. Ya, sejatinya justru ketika Anda lagi sempit, itulah saatnya Anda jor-joran. Kenapa? Ya, Anda lebih butuh bantuan, betul? Intan surullah yang surku mayusatbit agamakum. Kalau saya menolong agama Allah, maka Allah akan menolong Anda. Maka Allah akan mengokohkan posisi Anda, akan menguatkan kedudukan antum. Dia akan mengokohkan posisi itu, akan yang tadinya nggak kaya jadi kaya, yang tadinya nggak punya kekuasaan jadi punya kuasa misalnya. Tolonglah agama Allah. Ya. Berikutnya. Wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang membuat kebaikan. Jadi dia bisa menahan amarah. Sejatinya saum Ramadan itu adalah untuk ketika perang Ramadan usai dimenangkan oleh kaum muslimin. Terus ditanya sama sahabatnya, Rasulullah bilang, ada perang yang lebih dahsyat, betul? Kayaknya ini udah paling dahsyat, perang Badar, perang besar ya. Perang lawan siapa lagi ya Rasulullah? Perang lawan diri sendiri. Sejatinya kalau Anda lihat kelima indikator seorang yang bertakwa, seorang pemenang di bulan Ramadan, seorang pemenang di Kanggeng Amazing Team, di komunitas Amazing True Health, itu minimal punya 5 indikator ini. Rata-rata, bukan rata-rata, semuanya itu bicara tentang pengendalian diri, tentang pengendalian hawa nafsu. Ketika Anda bisa mengalahkan hawa nafsu Anda, maka Anda bisa mengalahkan musuh dari luar diri Anda. Tapi sebaliknya, ketika Anda tidak bisa mengalahkan hawa nafsu Anda, maka hal-hal di luar diri Anda akan mengalahkan Anda dengan sangat mudah. Konteks bisnis juga seperti itu, betul? Ketika Anda tidak bisa mengalahkan rasa malas Anda, maka Anda tidak akan pernah berhasil jadi orang yang luar biasa, betul? Ketika Anda tidak bisa mengalahkan rasa gengsi Anda, dibilang dokter bego lah, dibilang jualan air gitu. Ketika Anda tidak bisa mengalahkan hawa nafsu Anda untuk rendah hati dan seterusnya, maka Anda akan dikalahkan oleh orang-orang di luar sana. Oke? Dan ayat ini menjelaskan, dan orang-orang yang menahan amarahnya kepada, jadi gini, menahan amarah kepada orang yang telah menyakitinya. Jadi kalau Anda, kita, saya bisa menahan amarah kepada orang yang telah menyakiti kita, itu salah satu indikator, kalau bahasa Indonesia, vital sign Anda adalah orang yang bertakwa. Pengen jadi orang bertakwa, Bapak Ibu? Pengen masuk surga, Bapak Ibu? Berikutnya bukan hanya menahan amarah, tapi memaafkan kesalahan orang lain. Anda udah ditipu, Anda udah digebukin, kasarnya Anda udah dihina, Anda udah difitnah, sudah ditusuk dari belakang, tapi Anda masih mau memaafkan kesalahan dia. Ini gak gampang habis sekalian. Sekali lagi, kalau yang dibahas yang gampang-gampang, nggak usah ngomongin surga. Bisa dipahami? Ya.
Menahan amarah, memaafkan sama orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu kepada juga orang yang telah menyakiti Anda. Anda dihina habis edukasi kan. Kan game water. Jualan air, blow on. Langsung kasih 1 galon. Gratis buat. Berbuat baik buat orang yang menyakiti Anda. Ada orang yang menghina Anda, dokter bego, kasih 100.000. Saya ngasih membuat kebaikan. Sesuai dengan ini, apa yang menurut saya? Kalau Anda berbuat kebaikan kepada orang-orang yang baik sama Anda, itu kan udah wajib fardu kudu ain, paham saya. Tapi kalau Anda berbuat kebaikan buat orang-orang yang menyakiti Anda, itu nggak gampang sekali. Dan baikkan nggak? Sekarang, Anda punya nggak list daftar nama? Sekarang lupakan list daftar nama orang yang mau beli mesin. Anda lupakan list daftar nama yang setelah menyakiti Anda. Kayaknya banyak juga ya. Boleh nggak? Karena saya melakukan ini. Saya sering ditipu Pak. Saya sering orang pinjam duit lah dikemplang. Atau dari kecil saya udah dari tong sampah nih saya ambil, saya bersihin, saya kasih kehidupan. Dan dia mengkhianati saya. Anda sering kan Anda dikerjain orang seperti itu. Saya tuh banyak orang yang menyakiti saya juga banyak gitu di masa lalu saya. Tapi saya selalu berusaha untuk udah kasih apa yang saya bisa, kasih belajar untuk mempraktekkan ayat ini. Kalau Anda mau coba ya tadi infak di saat lapang dan sempit, Pak, insya Allah. Kalau Anda sudah melakukan itu, lagi sempit nih, infak, ya dapat nilai 20. Yang ada 5 indikator kan? Ya dapat nilai 20. Karena Anda pengen Ramadan ini dapatnya 100 betul lah. Nah itu bisa Anda kira-kira. Terus tadi memaafkan orang yang menyakiti Anda. Cek kalau dapat lagi nilai 20. Ya, memaafkan. Terus apa lagi tadi? Membuat kebajikan, membuat kebaikan. Oke? Sama juga tadi menahan amarah Anda. Anda sudah dapat banyak keuntungan, banyak dapat pahala, banyak dapat kemenangan di Ramadan ini. Oke? Nah, Atas 35-nya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surah 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah. Jadi orang bertakwa itu juga terkadang, saya dengar kajian Ustaz kemarin satu masa ini, terkadang Anda juga masih suka berbuat dosa, betul? Saya kayaknya dosanya lebih banyak daripada Anda. Tapi bedanya kita, orang yang menuju takwa sama orang yang fasik, adalah kita ketika kita berbuat dosa, kita langsung istighfar, kita langsung mengingat Allah. Kalau Ramadan kali ini bisa menjadikan Anda pribadi yang banyak beristighfar, kalau KAT bisa menjadikan Anda pribadi yang beristighfar selama perjuangan Anda menjadi pejuang impian, pejuang keluarga, menjadi pahlawan buat keluarga Anda, artinya Anda memenangkan peradaban ini bersama. Ya, berikutnya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Jadi Anda tahu itu dosa, dan Anda taubatan nasuhan, dan Anda stop melakukan dosa tersebut. Ya, jadi ada 5 indikator yang ingin saya share kepada Anda. Kalau Anda mau ngecek Ramadan kali ini, Anda dapat berapa poinnya? Karena sejatinya menjadi orang yang bertakwa adalah goals dari saum Ramadan. Yang pertama adalah infak, dikala senang dan susah. Oke? Dan saya percaya di sini ada yang lagi susah, ada yang lagi senang. Mudah-mudahan siapa tahu ini menjadi Ramadan terluar biasa seperti Ramadan di tahun 2013 saya saat itu. Nah, 2013 kesini yang luar biasa kan keputusan saya. Ya, ngasih yang istilahnya bahasa kasarnya memiskinkan diri untuk sesuatu yang lebih besar. Infak yang kedua, menahan amarah Anda, tahan diri Anda. Menahan amarah kepada orang yang menyakiti Anda, terus memaafkan orang yang menyakiti Anda. Yang keempat adalah Anda berbuat kebaikan kepada orang yang menyakiti Anda.
Yang kelima, kalaupun Anda berbuat keji, Anda berbuat menzalimi diri Anda sendiri, Anda segera minta ampun, Anda segera beristighfar, Anda segera bertaubat. Karena Allah mengampuni dosa. Karena siapa yang mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, dan jadi Anda tidak akan meneruskan perbuatan dosa tersebut sedang mereka mengetahui. Nah, cek Bapak Ibu sekalian, kalau Anda sudah punya 5 hal ini di Ramadan kali ini, insya Allah kita semua menjadi seorang sejatinya seorang pemenang dari Ramadan tahun ini. Siap Bapak Ibu? Dan ayat ini saya baru sadar, oh sebenarnya ini yang pengen apa ya? Yang pengen di KAT bangun gitu. Misalnya sesama si A sama si B, terkadang yang prospek si A, yang edukasi si A, joinnya ke si B, betul? Kesel, betul? Tapi kalau udah tahu ini kan, oh, saya merasa tersakiti, maafin. Kalau bisa doain, kalau bisa berbuat kebaikan, ya bantuin. Ada yang perlu dibantu nggak sama sini seperti apa sih? Pak, coba lakukan itu. Dan ya dalam konteks yang lain, saya sering melakukan hal seperti ini. Itulah kenapa mungkin alhamdulillah Allah ngasih banyak rezeki hari ini. Saya masih jauh dari kata takwa, masih jauh, saya masih banyak maksiat lah. Kita sama-sama banyak. Jangan kita saya, Anda insya Allah soleh. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencoba untuk tadi kan, orang diuji ketakwaannya itu kadang dalam ayat tadi masih berbuat keji, masih berbuat zalim diri sendiri, minta maaf, istighfar, bertaubat, dan jangan ulangi lagi. Dan ketika yang kita lakukan Bapak sekalian, Anda tidak hanya akan memenangkan dunia Anda, tapi akhirat akan kita menangkan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sebelum saya cerita nanti soal program Rumah Quran KAT, kita pengen mempraktekkan, kita pengen benar-benar mengejawantahkan ayat ini, boleh ya sekalian? Terutama indikator yang pertama, infak dalam ketika ada susah atau lapang. Bahkan kemarin saya dapat transferan $2.500 sekitar 33 juta itu dari seorang 6A-3 di Amerika. Buat apa? Buat bantu bangun pesantren kita. Jadi kita pesantren ini lagi fase pembangunan kelima, kurang lebih ya. Di luar kemarin KAT, ini saya laporan, kurang lebih uang yang sudah terkumpul oleh KAT itu sekitar 900 jutaan untuk kita bangun pesantren bareng-bareng di Rumpin Bogor. Tepuk tangan buat KAT. 900 juta. Itu mungkin pembangunan yang di luar, saya bebasin tanahnya ini dan seterusnya. Kegiatan bulanan itu baru buat bangunan. Nah, sekarang kita lagi mau bangun lagi asrama, mau bangun lagi tempat olahraga, masjidnya mau kita bangun bagus dan seterusnya. Kita butuh dana. Dan sebenarnya Bapak sekalian, kalau kita bicara pesantren KAT, kita itu sudah punya banyak sekali tanah yang dipercayakan oleh umat untuk dipegang oleh KAT dijadikan pesantren. Kemarin kita baru dikasih sekitar 10 hektar lagi, ada fotonya juga dibangun di sana, itu di Katinem. Ya, ada lagi di Luwuk, ada lagi di Belitung. Hampir 50-an hektar, 60-an hektar kita sudah punya. Nah, cuma kita sedang fokuskan, kita fokus di di Rumpin di Bogor. Dan kita membutuhkan 1,5 miliar kurang lebih. Siap bantu nggak Bapak Ibu sekalian? Siapa yang siap beli surga? Katakan saya. Bantu 10.000 boleh nggak? Boleh. Toh sebenarnya Anda nggak ikutan juga nggak apa-apa kok. Saya akan bangun dengan uang saya sendiri. Tapi kan nggak seru kalau kita cuma sendirian. Jadinya bukan pesantren KAT, betul? Jadinya pesantren Andika, nggak keren. Kita ini pesantren KAT, bukan punya saya, bukan. Makanya kita pengen bareng-bareng bangun ini. Makanya setahun sekali kita ngumpulin dana di bukber. Jangan ntar bukber tahun depan, gue ntar janji nggak kegedah teman-teman. Siapa tahu Anda pulang bukber, umur Anda udah gak panjang. Setelahnya, tapi Anda sudah jor-joran. Masya Allah. Ya surga insya Allah. Amin. Kita membutuhkan dana 1,5 miliar untuk pembangunan. Untuk pembangunan. Siap Bapak Ibu? Nah, tadi saya sudah mulai dengan cerita bagaimana kehidupan saya berubah. Bu Linda dapat BMW. Itu semua karena apa yang kita berikan. Dan saya akan memimpin pengumpulan dana ini dengan berbagai metode. Nanti setelah ini saya akan metode ada mesin
saya akan jual. Ya, saya buka dengan harga 3 juta. Yang mau beli, yang mau uangnya semua buat pesantren. Oke, nanti ada Anespa, ada jam tangan, ada tas branded, ada Al-Quran, macam-macam. Siapa Bapak Ibu? Dan ini adalah buat surga. Bukan buat saya uangnya, bukan buat barang deliver Anda. Tapi sebelumnya, saya mau membuka dulu kesempatan. Sekarang tadi saya pengen sedikit mengulang fase yang tadi. Tadi ada dibagikan kertas ya, supaya jelas dulu. Jadi agak miskoordinasi tadi. Kertas tersebut ada donatur buka barang. Itu sebenarnya dana bukan operasional mas ini, buat pesantren kita, tapi yang hari ini sekali hit. Oke? Nah ada lagi dana pesantren itu kalau ada niat katakan tiap bulan mau 100.000 gitu, tiap bulan 500.000, Anda tulis di situ. Oke? Nggak ngisi formulir boleh nggak tetap udah nyetak formulirnya, udah nyetak nomor rekeningnya, boleh silahkan. Kalau sebenarnya itu pendataan supaya nanti kita bisa hanya sekedar broadcast, yuk udah akhir bulan sedekah sekedar gitu. Mau sedekah ayo, enggak juga terserah. Kita kan nggak bisa masak. Paham? Kertas itu buat apa? Oke? Tadi juga udah banyak yang masuk, saya lihat baru sekitar setengah jam udah masuk sekitar 23 juta masuk ke rekening, mungkin sudah bertambah lagi. Nah jadi kita tuh uangnya untuk kita hitung sampai batas maksimal besok. Mungkin ada yang nggak punya ATM, mungkin nggak bisa m-banking, harus ke bank besok. Anda silahkan transfer besok pagi. Lusa boleh nggak? Boleh. 2 hari lagi boleh nggak? Boleh. Cuman yang kita hitung hasil dari pertemuan hari ini itu sampai uang yang terkumpul sampai besok hari. Sehingga kita bisa diumumkan di sosmed kepada Anda. Oh alhamdulillah. Tahun lalu terkumpul sekitar 600 jutaan hanya 51 jam baru sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi 600 jutaan. Rasanya hari ini harus lebih besar lagi. Karena hari ini kita tempatnya udah spesial, ya di planet Bekasi biasanya. Yang sampai ke sini mobil saya harus masuk bengkel tadi. Luar biasa. Kalau gitu naik Uber aja ke sini dari sana. Nah, nggak boleh menghina Bekasi bulan Ramadan Mas. Udah boleh buka puasa. Nah, jadi kita butuh 1,5 miliar. Syukur-syukur terkumpul hari ini, syukur besok, oke? Dan nanti juga saya akan launching ada program umroh, ini juga seru. Ya, program umroh kita akan buka nanti yang mau umrohkan marbot masjid seterusnya. Tahun lalu ada sekitar 10 orang kita berangkatkan, 10 orang saya lupa umroh bareng KHT. Bagi yang mau nanti boleh. Ya uangnya itu nggak harus sekarang, itu nanti kita minta uangnya sekitar bulan November ya. Kita berangkat kemungkinan Februari. Desember udah harus lunas, nah itu uang ada, tapi ada sudah bisa DP, bukan DP. Istilahnya Allah, saya mau bayarin itu orang 25 juta, asalkan seperti itu. Tapi pahalanya udah dicatat belum? Udah kan? Berbuat kebaikan itu sudah dicatat walaupun masih dalam kategori niat, betul? Kalau berbuat jahat belum dicatat sampai kita berbuat. Nah itu nanti kita akan bahas. Tapi sekarang saya mau mulai dulu dari Anda yang serius. Mau tadi ada Dokter Angga ya, dan mungkin yang lain tadi nggak kedetek, agak-agak chaos tadi. Siapa di antara Anda yang mau wakaf dan mungkin dan bukan mungkin ini akan digantikan 700 kali lipat apakah di bulan Ramadan? Tadi angkanya 100 juta ya Dokter Angga ada? Dokter Angga masih ada di ruangan? Oh maju nggak? Yes. Kita doakan Angga, Dokter Angga, Dokter Solo, maju. Ada lagi yang mau seperti Dokter Angga? Nggak ada yang ngacung ya. Kalau saya buka 3 bulan 100 juta, ada yang mau nggak? Ini Angga saya pakai depan supaya kita doain bareng-bareng. Mas Adit ya, 3 bulan. Oke, maju Mas Adit. Ada lagi nggak? 100 juta 3 bulan ke depan. Jadi 33. Saya kebayang Allah akan memantaskan, akan memberikan komisi yang lebih besar lagi pas dari itu. Oke, kalau 100 juta nggak ada, mau? Ini maju apa mau joget? Tos dulu. Mantap. Ya. Tumben saya merasa ada agak lebih tinggi sekarang. Kalau 50 juta ada nggak Bapak sekalian? Atau jangan-jangan tadi 100 juta nggak ada karena ada yang maunya 200 juta, di atas 100 juta ada? Oke, nggak apa-apa. Ya mungkin Anda ingin transfer diam-diam nggak apa-apa juga, udah nyatet nomor HP nomor tadi nomor rekening. Kalau 50 juta ada nggak Bapak Ibu?
Ada yang mau? Oke, Masya Allah. Pak Ofa, Bu Linda, silakan maju. Yang sekali hit 50 juta ada? Yang lagi? Oke. Yang kalau dibagi 3 bulan 50 juta ada nggak? Pak Ofa mau yang sekali hit kan? Oh, 3 bulan ya. Boleh maju Pak Ofa? Oke, tepuk tangan buat Pak Ofa, istri yang Linda. Ada lagi 50 juta? Ini mau? 5.000 mau goceng? Ini utusan ayahnya bukan untuk sedekah sebab tidak, bukan ya? 50 juta ada? Cukup ya? Oke. Setelah ini kita akan lelang-lelangan juga mudah-mudahan terkumpul. Oke, ada kertasnya boleh? Biar di fotonya cakep. Ben. Tepuk tangan dengan luar biasa buat mereka-mereka baru sekalian. Ini belum saya rekayasa sebelumnya, nggak saya suruh. Ya, Insya Allah. Jadi kita doakan bareng-bareng buat Dokter Angga, Pak Adi dan Pak Ofa menjadi orang-orang yang bertakwa, amin. Menjadi pemenang di bulan Ramadan ini, amin. Menjadi pemenang di bisnis ini, amin. Dan semoga rezekinya semakin berkah berlimpah, amin. Keluarga makin disoleh dan disolehkan, amin. Keluarganya makin harmonis, amin. Oke, dan kita doakan, kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga Allah mencatat ini menjadi sebuah amal ibadah yang diganti berlipat ganda. Surga, amin. Masya Allah. Nabi. Tepuk tangan buat mereka semua. Nah, kita kumpul berapa? 250 juta. Ya, 1,2 M lagi. Dibagi-bagi. Oke. Saya punya salah seorang sahabat dari sekian sahabat saya yang beliau tuh kadar kesolehannya juga sangat-sangat luar biasa. Guru saya banyak belajar dari beliau, ya. Jenggotnya karpet nan terbentang dari surga, permadi surga itu. Dokter Zaidul Akbar di ruangan ini, tepuk tangan buat Dok Z ya. Ya, saya tadi bilang, bro, kita pengen lelang sesuatu. Aneh pengen ente jual sesuatu yang antum suka, yang antum cinta, yang itu berarti buat ente. Terus kita bisa jual dan ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, pahalanya bisa jadi sesuatu yang menggerakkan. Doksi, boleh maju ke depan? Tapi ente mau jual apa bro? Jual hati. Hatinya sudah bisa dibagi-bagi rupanya. Jenggot yang belum. Antum mau aja Quran sama Quran. Sama peci. Jenggot nggak bisa. Insya Allah Dokter Zaidul Akbar Nasrullah ini akan melelang Quran hafalannya, Masya Allah, dan jam mereknya betul fosil. Kalau udah jadi fosil kan makin tua umurnya kan, makin mahal bagus sekalian. Oke? Ada yang antum mau sampaikan? Oh saya udah. Serahkan. Al-Quran. Bonus jam. Nah kita bedakan aja. Oke, tepuk tangan buat Dok Z. Jadi ini ada jam, ada iPad, ada tas, macam-macam ya. Siapin dulu sekalian. Oke? Bapak Ibu, saya tahu lah sahabat saya ini, ya. Target khataman Qur'annya itu luar biasa setiap bulan Ramadan, murojaah hafalannya luar biasa, dan Al-Quran ini Al-Quran yang sangat-sangat berarti. Kita ikut karantina 30 hari bareng beliau, karantina hafal Quran, setiap harkat ya, setiap kali Quran beliau ngapal Qurannya luar biasa, jadi muhabis juga. Dan kali ini beliau akan mensedekahkan. Terus saya lelang, uang lelangannya buat pesantren, ini buat orang yang beli dengan harga termahal. Siapa Bapak Ibu? Jadi jangan lihat harganya, mungkin ini harganya cuma 50 ribuan kali kalau aslinya, tapi aduh Masya Allah ini sudah luar biasa. Nanti maksud saya ya? Oke, Bapak sekalian, kita buka dengan harga berapa? Dok Z? 1 juta kali ya?
Masa nggak ada yang mau bayar 1 juta sekarang? Ada yang mau bayar 1 juta Pak? Masya Allah di dunia ya. Ada lagi naikinnya per 500.000 ya. Naikin 50.000 kita nggak kelar di maghrib. 1,5 juta ada Bapak sekalian. Ini Dokzi. Waduh Masya Allah. Ada lagi Ibu Ice, Nova Ice. Yes, Pak siapa tuh? Pak. Nggak kelihatan. Pak Sawal. 2 juta. Masya Allah Pak Sawal 2 juta. Ada lagi 2 juta? 3 juta ada nggak 3 juta? Wes, Ibu Meli. Oh 3 juta juga. Wah, aduh antar ibu-ibu nih yang banyak ngacung nih. 3 juta. Sok. 5 juta. Tepuk tangan buat Ibu Meli 5 juta. Ini wallet transfer apa bawa duitnya? Wallet transfer ya. Belum tentu nanya laku. Ada yang lebih 5 juta nggak? 6 juta, 7 juta. Bu, ini mah aduh Masya Allah ini udah. Kalau Quran yang belum dibaca itu beda sama ini juga nanti akan saya lelang gitu ya. Tapi ini udah lecek-lecek ya. Masya Allah. Ya, ada basah-basah dikit mungkin sambil ngeces-ngeces gitu kan. Ngeces-ngeces itu baunya kesturi kalau sekali. Kan gue ngebully lagi, suka nggak tahan. Oh ini ngaco, anak kecil. Di atas 5 juta ada? Pas awal ada? Wes, berapa Bu? 7 juta. Ada lagi yang 7 juta? Nungguin mesin ya? Mending gue beli mesin gitu ya? Gak apa-apa, semua pahalanya sama insya Allah ya. Cuma karena saya ingin memuliakan sahabat saya, makanya saya buka lagi duluan. Ya tergantung lah Anda memaknai mau mesin mau ini terserah. Tapi saya harap Anda nggak ancung lagi nyimpen duit buat beli mesin Anes Padanan. Ada lagi di atas 7 juta? 7,5? 8? 9? 7,5 Allah Akbar. Ibu Meli 7,5. Kalau saya termasuk yang sudah ngincer Al-Quran ini sebenarnya. Karena dari dulu saya begitu modelnya. Rebutan ngasih Quran, rebutan ya apa ya istilahnya koleksi Quran juga. Ya, karena senang koleksi Quran. Bacanya juga mereka senang bacanya ya. Ada lagi Bapak Ibu? Wes, istri tercinta. Berapa Mi? 3 juta? Hah? Nawar sama laki ini 20 juta. Mi, jatah bulanan Nabi gak dipotong kan Mi? Kan gua gak dikasih makan. Yakin ya ada duitnya nih ya 20 juta. Gua takjil buka puasa di masjid ke masjid aja ya. Sahur on the road gratisan mulu. 20 juta ada nggak yang beli 20 juta sekalian? Bismillah. Hah? Ayolah. Kalian aja kasihan gue kan. Yakin Mi 20 juta Mi? Kalau gitu mesin tadi gue lelang dulu. Ini nanti Sikse mau saweran. Oh saweran. Mau berapa Sikse? Patungan. Sikse dikumpulin berani ngalahin bini gue sendirian. Ayo. Sikse. Lu juga sih. Ngumpet nih Presiden JKW sih. Ngakunya presiden belum ngacung dari tadi kan. Ada yang mau 20 juta? Udah mau ajak maghrib. Hah? Gak ada? Umi mau transfer apa mau? Cicil 12 bulan boleh nggak? Tadi udah diambil dari dompet Abi udah. Ya daripada buat beli Hermes beli Aqua lebih hasil. By the way, panitia juga menyediakan mesin gesek DC buat debit ya, bukan kartu kredit ya, buat debit. Jadi kalau tadi Anda yang sudah ngisi formulir mau langsung jebret ke sini ya, setelah ini bisa sambil isi, mau isi 1 juta, 5 juta, ya nanti ada dapat perhitungannya. Supaya kita bisa langsung hitung ya, ada mesinnya di sini. Udah diambil tadi? Ya gimana Mi? Iya cash. Oh cash.
Mau bawa cash nih? Oh, sini dong Pak Isa. Tepuk tangan buat istri saya dari sini. Kita hitung aja nih, beneran kan? Pantesan gue dapat SMS dari Bang. Jadi ini semua buat Al-Quran ini apa gimana maksudnya? Habisin semua? Izin semua, Bi. Habisin. Kita hitung ada berapa Bapak Ibu sekalian ya? Ini istri kurang ajar apa kebaikan ini? Banyak ternyata istrinya baunya. Ulangin aja. Kita hitung Bapak sekali. Berapa isinya nih? Hah? 10 juta. Semoga bisa menginspirasi Anda Bapak sekalian ya. Siapin buat kapan-kapan berikutnya. $20 juta. Ini habisin nih, serius. Biar cepat aja ya. 30 kasih nih. Ini per gepok 10 juta ya. Mau? Gua sampai. Mau Bu? Kalau fakir miskin gua kasih. Ini wajahnya bukan fakir miskin, fakir mesin. 30 kasih? Kasih? Doain istri saya ya. Amin. Tambah nggak Bapak sekalian? Tapi kalau saya nambahin juga nambah habis ini ya. Masih banyak di barang-barang dagangan. Oke? Sip. 2 gepok lagi. Masukin? Mahal bener Al-Quran lucu. 50 bismillah. Doain istri saya ya Bapak sekalian ya. Puasa Syawal gak makan juga masjid ke masjid lagi Bu. Habisin? Untung Bang monopoli cuy. Habisin ya Bapak sekalian. Ya, Pak Bu, saya ingin menginspirasikan Anda bahwa kalau buat surga Anda harus hitung-hitungan. Setelah ini saya pengen melihat Anda semua memenuhi box-box ini boleh? Banyak yang bisa Anda beli. Dan ini bukan soal uangnya, bukan soal Al-Quran yang Anda beli, bukan soal mesinnya. Saran saya kalau Anda beli mesinnya nanti, katakan Anda dapat harga 5 juta, 10 juta, mesinnya jangan buat dipakai, saran saya. Digulung lagi, sedekahin lagi tuh mesin ke masjid. Makin gede lagi uang Anda. Paham maksudnya? Ya? Tambahin? Udah berapa tuh? Ini buat gua makan sisanya. Habisin Bapak Ibu? 100 juta boleh? Satu Al-Quran terjual 100 juta. Tapi dan Al-Quran ini 100 juta itu kecil Bapak sekalian ya. Anda orang kaya semua, amin? Dan Al-Quran ini akan saya persembahkan bukan buat istri saya, bukan buat saya. Tapi kemarin ada seorang wanita dan seorang pria yang baru menggenapkan dinnya. Pasangan muda yang dipertemukan juga di karantina hafalan Quran. Ya. Anda tahu lah ya, masih kecil umur 18 atau 19 tahun sudah menikah. 18 ya? 19 ya, 19 tahun ya. Dan Yogi suaminya juga luar biasa. Diberikan seorang istri yang soleh insya Allah. Kita panggilkan pasangan muda kita, Para Yogi dan Adinda Zahra. Maju sama istri saya mungkin. Biar istri saya kasih hadiah termahal ya. Kemarin kita nggak ngasih angpau soalnya ya. Kita pengen ngasihnya Al-Quran buat Yogi supaya mudah-mudahan Yogi dan Zahra selalu senantiasa ikut karantina Al-Quran, amin. Dan habis 30 juz, amin. Termasuk jamnya. Oh enggak, jamnya tidak lama lagi, biar dapat banyak view.
Karena Yogi jam baru saya lihat kemarin pas akad nikah. Oke, saya juga foto. Doakan Bapak sekalian, kedua pasangan ini masuk surga, amin. Kang Wahyu, kan? Foto dengan penyumbang kagak kita di foto. Astagfirullahaladzim. Nyumbang belum udah minta di foto belum. 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan buat Yogi dan Zahra. Nanti resepsinya bulan apa? Insya Allah September ya, September. Jadi tepuk tangan buat pasangan luar biasa. Ya. Yang tidak berzina tapi langsung menikah ya di bulan Ramadan ya. Makanya tadi pagi agak-agak telat datang ke sini. Awalnya kenceng banget lu. Lihat sahur bersama, sembuh bersama, pikir apaan? Oh iya, MC kita masih jomblo ya, belum. Kita doakan semua dengan meng-MC acara hari ini. Berikutnya, oke kita jualan lagi ya. Jualan apa lagi nih? Mesin kayaknya enak ya? Hah? Mushaf. Oh iya mushaf, saya punya mushaf. Jual juga deh. Saya juga punya mushaf. Ini mushaf saya yang berpartner sama Doksi. Ketika saya ngapal, juga banyak coretan-coretan hafalan saya. Ya, saya mau jual. Siapa tahu ini menginspirasi Anda untuk menghafal Quran. Yang jelas tidak akan bisa saya lagi yang beli ini, harus ada yang beli. Saya bukan dengan harga 500.000, ada yang mau nggak Bapak sekalian? Ini mushaf yang senantiasa saya baca, yang senantiasa saya pakai untuk murojaah. 500.000 ada yang mau? Oke, ada 2 orang. 1 juta ada nggak 1 juta? Mana 1 juta? 2 juta mana yang 2 juta? Hah? Oh 2 juta. Ada yang di atas 2 juta? Oke, Bunia, berapa Bu? 3 juta. Ada yang 3 juta? Mahal, ya dong sih pada punya bon. Ya karena lebih banyak hatam yang belum sudah merasa. 3 juta, di atas 3 juta ada? 3,5? Cukup? 3,5? 3,5? Oh, ngaco, anak kecil. Kalau sudah ngaco harus saya anggap. 3 juta? Terjual ya? Wes, Masya Allah. Berapa? 5 juta. Pemilik 6 juta. Wah, saya merasa bangga. 6 juta. Yuk, laki-lakinya mana? Mencari mesin doang nih ada tadi ya? Apa itu termasuk kayak saya semua keuangan dipegang oleh istri Anda? Kalau gitu loh Pak, Ramadan tahun depan saya hanya undang ahwat Oni aja kalau gitu. Ini kayak semua ini. Bercanda ya sekarang ya. Ibu Meli berapa tadi? 6 juta ya? 6 juta. Ada di atas 6 juta? Yes. Antar ibu-ibu nih. Gimana Bu? 7 juta Ibu Ica. Masya Allah. 7 juta. Lagi di atas 7 juta? 7,5 juta. Ada lagi? Terjual 3. Terlelang 2. 1. 7,5 juta Ibu untuk Ibu Mary. Transfer Bu ya. Nah, tolong dicatat panitia. Oh, salah. Oke, thank you Bu Mary. Berikutnya. Anespa dulu, ini level UKR ya? Anespa dulu deh. Anespa. Anespa ini buat mandi Pak Bu. Kalau Anda melihat semakin hari saya semakin ganteng, karena tiap hari saya mandi pakai Anespa ini. Jadi kayak spa setiap hari. Ya. Nah, ini harganya kalau di kantor harga 27 juta. Dan ini masih baru. Oke, saya buka dengan harga 2 juta aja deh. 1/10-nya. Ada yang mau nggak 2 juta Anespa? Yes, makin cantik nih kalau dipakai Anespa. 2 juta. Oh. 3 juta. Oke, ada lagi 3 juta? Di atas 3 juta? Laki-laki nggak usah lirik ya. Laki-laki jangan gertaknya dikit dengan harap ada yang ngacung lagi gitu. 5 juta Mas Adit, Masya Allah. Tidak dipotong yang tadi kan, Dit? Nambah ya? 5 juta Mas Adit. Oke, ada lagi? Yang saya istri yang beliin Pak. Tuh, ini, waduh, rambut makin ya, tapi saya nggak bisa nambah tinggi badan sih. Berapa?
6 juta, Masya Allah. 27 juta cuma dijual, tapi mesin baru cuma ada nomor ID-nya ya. Gak apa-apa. 6 juta, ada lagi? Terjual. 6 juta, 6,5 ada? 6,5, 7 nggak ada? 6. Oke, ibu siapa namanya ibu? Uti. Dewi. Kita jual ibu Dewi ya, 6 juta ya. Oke, tepuk tangan buat ibu Dewi. Takbir. Langsung mau bawa apa taruh depan dulu? Oke, tepuk tangan buat ibu Dewi. Tolong ibu ke depan nih, biar kalian nyatet nama dan nomor telepon supaya bisa di follow. Oke? Enggak, beliau kan mau dicatat datanya 6 juta. Oke? Berikutnya. Ini ukon juga deh. Mesin dulu deh. Ini mesin Revolut R, masih baru juga guys sekalian. Harganya kalau baru 19 juta. Sip? Karena ini mesin harus banyak mau. Saya buka harganya berapa ya? 50.000. Ya wes, 50.000 siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Ini serius 50.000, siapa yang mau 50.000? Naikin, 100.000 mau? Mau. Sejuta siapa yang mau sejuta? Level R sejuta, oke ya, sejuta. 2 juta kan 2 juta? Oke. 5 juta deh, 5 juta. Ya, dia pasti seneng ngasih ke masjid soalnya gue tahu. 6 juta. 6 juta ada Pak Bu? Oke, mulai nih. Wah, adik-adik. Pasang nanti timnya makin besar. Gue langsung saja berapa? Sip. Tadi berapa? 6 juta ya? 7 juta. Wih, Masya Allah. 8 juta. Wih, sini. 8 juta. 10 juta. 10 juta kawan. 11 juta. 11 juta. Siapa tahu lakunya 25 juta kan untung gua. Pesantren yang untung bukan saya Pak Bu, ya. 10 juta. Kita lepas ke Pak Fuad 10 juta. 10 juta lepas. Wes. Ya Bu. 10 juta 500. 11 juta. Apa? 12. 15 juta. Oke. Sudah dibeli Pak. Ya, ada lagi? Cukup berapa juta? Cukup? Kita jual ke Pak Fuad ya, insya Allah ya. Kita doakan beliau ya. Terjual mesin Revolut R 15 juta ke Bapak Fuad. Catat Pak Fuad 15 juta. Ya, ambil mesinnya nanti tahun depan ya. Yang berikutnya, iPad dapat siapa ya? Ini udah masih ada isi-isinya gitu nggak apa-apa? Ini punya siapa nih? Ini dari siapa? Dari ente? Wahyu. Dari Kang Wahyu Alatan. Ya, barang dagangan dia mungkin. Ini ya. Sebelum bilangin sama dia. Ini iPad berapa ya? iPad 2 64 GB 1 juta. Mau? Buat edukasi loh. Hah? Jadi 6A pakai ini ada histori perjuangan yang Kang Wahyu, ya. 6A pakai ini edukasinya. Ada video-videonya, materi-materinya udah ada di sini. Apa lagi? Hah? 1 juta ada? Oke, 2 juta. 3 juta. Ini aslinya 2 juta jangan. 3 juta. Oke. 4 juta ada? 4 juta? 3,5 ada? 3,5? Yuk. Ada. Oke, Audi. 3,5 tadi ya. 4 juta ada? 4 juta? 4 juta? Wih, 5. Oh, 5 juta, Roni. Ada lagi? Lu gadget aja macam orang. Ada drone di mana? 5 juta, ada lagi? Ada 5 juta ada? Cukup? Cukup ya? Wes, berapa? 6 juta. iPad Pak, itu bukan sekedar iPad ya. Masa servisnya sudah nggak ada sih kayaknya ya. BM, modelnya punya BM sini. Di Singapura itu mungkin ini. 6 juta ada lagi? Cukup? Terjual 6 juta. Pak siapa namanya Pak? Ijo. Pak Ijo. Tepuk tangan buat Pak Ijo. 6 juta Pak Ijo. Langsung Pak. Cepat. Pak Ijo kalau langsung ngasih duitnya apa transfer? Oh transfer istri kan istri lagi istilah. Kita dijajah para istri.
Oh, ada level car satu lagi. Ada level car. Ya, yang tadi kita jual lagi, bukan? Satu lagi level car. Saya ganti level car dari siapa? Oh, Aris. Kalau yang tadi itu dari Firdaus ya. Dari Firdaus ini dari Aris, ya. Aris juga masih jomblo ya, mudah-mudahan ya disegerakan nikahnya. Mulai dari 2 juta, ayo. Yes Pak, 2 juta ada, 3 juta ada, 3 juta ini cepat bermandir, 3 juta, 4 juta ada, 4 juta, 4 juta, 4 juta ada ibu, 5 juta ada, 5 juta, 5 juta, 5 juta, Anis Pak, ini di formnya 5 juta, 6 juta, 6 juta, 6 juta, Mas Awal 6 juta, 7, 7, 7, 7. Udah kayak tukang obat gitu, ikan. Apa 8 juta, 8 juta, 8 juta, ada 8 juta? Hah? Ada 8 juta, 8 juta. 10 juta, 10 juta, 10 juta ada. 11 juta, 11 juta, ada lagi? 11 juta. Lah. Ya, 11 juta cukup? Rela kita jual 11 juta? Pak siapa nama saya? Rahmat ya? Oh ya, tepuk tangan. 11,5 Pak. Buat minta Pak berkuasa. Rahmat? 12 Bu. Udah ada bekas ciuman saya Bu. 12. Ada keringat saya di sini. Jadi yang punya mesin ini mudah-mudahan siksanya makin cepat. 12,5 terus udah cukup 12,5 tadi. Terjual. Terus 13 juta. Tambah sorban saya. Ini sorban udah ikut iktikaf berkali-kali, ada bekas ingus, bekas penglaris. Emosi gua, berapa Bu? 13,5 juta Bro. Gua buka baju nih. Jangan gopek kosen gua kelihatan jidatnya. Akhir berapa? Jam berapa ya? Jam. Hah? Jam. Cukup ya? Tadi ibu berapa? 13,5 ya? Terjual? Bismillah. 13,5 juta ke ibu siapa? Enda. Tepuk tangan buat ibu Enda. Plus sorban lagi ya. Hah? Bu Enda maju biar didata. Oke. Berikutnya apa? Ukon ya? Oh, ikon masuk juga. Oke, kakak satu aja. Satu ini harganya 10 juta. Ini food supplement ya. Pokoknya top markotop jos gandos news tap sangat good masuk food simpat musik ya. Ini satunya harganya 10 juta. Ini jual paketnya langsung 3 ya. Artinya seharga 30 juta. Ya. Masuk. Hah? Tempatnya. Saya buka dari harga 1 juta. Ada yang mau? Seharga 30 juta Anda bisa jual lagi, Anda bisa kasih reward ke tim Anda. 1 juta ada? Oke, banyak yang ngacung. 2 juta ada? 2 juta? Oke, banyak yang ngacung. 3 juta ada? 3 juta? Ya, 4 belakang. 4 juta ada? 4 juta? Oke, 4 juta cukup. Terjual 4 juta. Ada lagi yang ini saja 30 juta nih. 4 juta siap? Oke, tepuk tangan. Ada lagi. Berapa Bu? 4,5. Oh, 5 juta. Mau naikin? 6 juta. Lumayan loh ini. 6,5 juta. Lagi? 7. Oh, 7 juta. Enggak kelihatan jauh. 7 juta ada lagi? Yuk, cepat. 7,5 ada yang mau? 7,5 ada yang mau? 7 juta, oke? 3, 2, 1. 7 juta terjual kepada Mbak. Siapa namanya Mbak saya? Iya, itu tolong maju lah pokoknya, Mbak Solehah. Oke? 3 ukon. Apa lagi? Tas. Ini laki kan? Ibu-ibu lagi dah. Ini tas Coach, ya, asli dari Ibu Giana, beli di Amerika. Jangan dipakai katanya ya, jangan dipakai. Ini kita mulai dari 15.000. Asli dari asli. 500.000 Pak Bu. Oke, ini Masya Allah 500.000 ya. Ada lagi? Ini bukan
bukan mangga 2 punya. Bau kulit. Sebelah sini, bau Roni. 500.000 ada lagi? 500.000, wah murah banget tidak dapat enak nih, alhamdulillah nih. Berapa bu? Lewat 500 boleh nggak bu? Lewat 500 boleh nggak? Sejuta ya, insya Allah sejuta. Bawa pak, kado buat ibunya ada lebaran. Itu ada ngancung dari tadi bagian sini. Sejuta, lepas segitu jauh, 1 juta. Oh itu ibu. 1,5. Ya. Apa lagi? Ada lagi 2 juta, cukup? Audi? 2 juta buat malu kan ya? Alhamdulillah. 2 juta Audi, cukup? Ada lagi? 2,5? 2,5? Ya, bu. Ya, katakan ke Audi ya. 2 juta terjual kepada Audi. Oke. Catat ya. Ini coach juga, tapi ini laki-laki. Ini bekas Roni kayaknya. Ya, baru juga jarang dipakai kayaknya. Saya juga jarang jalan pakai ini. Kita mulai dari 500.000. Ada bapak-bapak 500.000. Ini tas buat edukasi. Wah, buat suaminya mungkin. Berapa bu? Tadi 500.000 ya. Ada yang mau? 1 juta? 1,5. Oke. 1,5 bu, sama. 2 juta, mantap. Lagi? Berapa? 2,5. Asli kok ini di Amerika juga nih saya. 2,5. Ada lagi 3 juta? 3 juta? 3 juta? 2,5 ya, terjual yang 2,5 yang 3, 2, 1, 2,5 juta. Ini yang luar biasa. Oke, Bu. Bu siapa namanya Bu? Mita. Oke. Tolong dicatat panitia, Ibu Mita. Oke. Ada 2 jam. Satu penyaduk Zaitul Akbar fosil. Saya mulai dari Rp500.000. Ada yang mau? Oke. Oke, siapa lagi mau? Ya. Ini ada masih ada bulu-bulunya nih. Bulu tangannya tarik. Ada? 1 juta? Hah? 1 juta. Oke. Ada lagi? 1 juta lebih? 1,5? Oh, 2 juta. Karena dia tahu bisa jual 3 juta ya. 2 juta. Ada lagi? Cukup? 2 juta? Oke, terjual di Ferry. Ada yang macam? Enggak. Ferry Adi Setiawan 2 juta, tepuk tangan. Oh 5 juta. 5 juta. Ada yang mau? Ada yang mau ya? Nih. Tepuk tangan buat Ferry, Presiden JKO. Ini jam dari Dr. Diah, ya, Alexander Christie. Oke. Kita mulai dari 500.000 juga, dari Dr. Diah 6A. Ya, sebutkan ratu closing dia. Semoga yang pakai jam ini makin jago closing juga. Oke. Berapa? 5 juta, Masya Allah. Saya tahu 500.000, 5 juta. Lah, perempuan mah begitu Pak. Ini dia kena lain. Malu-maluin. Sopek. 5 juta langsung terjual 5 juta. Oke, tolong catat. Ini semua ya, yang Quran ya. Oke. Terakhir Bapak Ibu sekalian. Terakhir saya bawa 100 buah Al-Quran. Ya. 100 buah Al-Quran. Saya juga di rumah. Saya biasa pakai 2 jenis Al-Quran, yang terjemahan perkata sama yang Quran hafalan. Nah, saya pakai terjemahan Al-Quran yang perkata, yang pakai alfabet yang kecil ini biasanya. Oke. Sekarang saya mau jual 100. Oke. Per Al-Qurannya ada yang mau beli 500.000 nggak bagus sekalian? Yang mau saya kasih tahu, saya kasih duluan. Oke, pasal maju. Oke, yang mau maju. Yang 500.000 yang mau maju. Calon mau ini canda. Oke, yang 500.000 maju ambil masing-masing. 500.000-nya kalau bisa masukin langsung ke kotaknya. Kalau nggak ada gesek juga boleh. Oke, silakan ambil Al-Qurannya, pilih warnanya terserah. 500.000. Oke, sama aja pengisinya. Yes. Ya ambil, yang udah ambil, yang bawa uang cash masukin ke kardus. Banyak. Kuliah sama ujian tadi.
Buku sampai tadi 1 jam. Yuk. Jam sampai di sana. Buku sampai. Oke, ambil 500.000. Oke, ada jam di sini dari Ibu Lia. Jam. Ada satu Kristi juga. Ada yang mau Mas 500.000? Jam wanita. Wes, masya Allah. Langsung ya. Oke. Ada lagi jam juga nih. Guys dari peserta tadi katanya. Perempuan. Mulai 500.000 ada yang mau? Cukup? Itu ada yang mau tuh. Berapa? Oh enggak. Ibu? 500.000. Buat ibu aja 500.000. Bayarnya ke panitia 100.000. Ibu yang 500.000 jam sini ya. Bu Ria tadi udah ini. Oke, sekarang saya turunkan yang mau beli 200.000 ya maju ke depan. Yuk, maju ke depan, ambil Al-Quran ini sampai 200.000 ya, uangnya nanti buat pesantren semua. Yuk. G-Shocknya Wahyu. Mulai 500.000 nih kalau bang nih. Ada bang? 1 juta. Yuk, yang mau Al-Quran ambil 200.000 ke depan langsung. Langsung aja ambil Quran yang warnanya sama, dalamnya sama. Oke, terakhir sambil nunggu takjil, sambil nunggu iftar, sambil ambil Al-Quran. Brandon, cek laptop gue dong, harusnya muncul. Langsung ambil aja, langsung ambil. Yang 200.000 langsung masukin uangnya. Insya Allah berkah, insya Allah akan menjadi sebuah kebaikan di hari nanti. Bagaimana sih? Ingatlah detik ini ada jutaan penghuni di kubur menghibah kepada Allah Ta'ala. Ya Rob, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Al-Munafiqun ayat 10. Jadi orang yang meninggal pun berharap hidup lebih lama lagi untuk bersedekah. Anda yang masih hidup habis sekalian, yuk kita sedekah sebanyak-banyaknya. Terakhir, saya ingin share kepada Bapak Ibu. Oke. Dari ada jam dari Ibu Linda. Guys, 500.000 mau? Ibu lihat menang BMW, Ibu. Oke. 500.000 ya? Hah? Di panitia tadi. Jam 500.000 dari mana? Sama Mak. Jam 500.000. Ini. Atau ada beberapa yang coba? Ini. Atau mau ini aja? Sama-sama guys nih. Ini ya. Sorry ya, saya jual ke sini ya. Udah buat bunga aja dah. Bapak Ibu, siapa yang mau ikutan umroh? Insya Allah Februari 2018. Insya Allah kita targetkan bareng-bareng ya. Dan kita ini insya Allah akan bekerja sama dengan Maktur. Kalau Anda tahu Maktur itu yang paling mewah ya, paling mahal saat ini. Tapi kita dapat harga khusus. Apa nih? Expedition. Jam lelaki Expedition. Orang yang berat nih. 500.000 ada yang mau? Jam laki-laki buat bapak-bapak, Pas Awal. Beli dah. Gua jadi jualan kok. Gak tau tadi, uangnya udah tadi uangnya tadi. Ekspedisi mau, 100.000 ya? Oke. 500.000, alhamdulillah. Siapa yang mau umrah Bapak Ibu sekalian? Insya Allah ya. Tahun lalu 150-an orang, mudah-mudahan tapi bisa lebih banyak lagi. Kita akan sama-sama Maktur. Ya, dan ini dengan harga untuk kita jadi masih murah. Dengan fasilitasnya Maktur insya Allah akan luar biasa. Dan di sini saya ingin membuka
anggaplah 20 sampai 25 juta, anggaplah 25 juta umroh sama maktul itu udah nggak ada Pak Bu. Ya biasanya 50 juta umroh sama maktul. Oke? Ada nggak yang mau Desember nanti ya infak sedekah 25 juta untuk kita mengumrohkan kaum duafa, penjaga masjid, guru dan seterusnya Ustaz supaya mereka bisa mendoakan Anda di sana nanti. 25 juta nggak harus sekarang, nanti bulan Desember. Ada yang mau Bapak Ibu? 25 juta Desember ini? Oke, Pak Bambang 1 catat umroh Pak Bambang. Oke, Pak Agung 2. Ada lagi? Pak Koco ya masih 2 seat ya. Udah 4 ya Pak Koco dan Ibu Siva 4. Ada lagi? Oke, Abed ya insyaallah ya. Maju Bet, udah dicatat Bet. Abed luar biasa. Udah ada 5. Oke, ada lagi? 6. Bu Lina ya. Pak Agung tadi udah ngacung. Berarti 2 ya. Agung Nana ya. Siap. Berarti udah berapa tuh? 7. Oke, Bu siapa mau maju. Bu Lia ya. Oh dia. Simbol kata saya. 8. Bu dia maju daftar. Ada lagi? Laki-laki mana mau ini? 8. Thank you. 8 cukup. Ada lagi? Ibu, ini masih lama loh 25 jutanya loh. Kesempatan mengumrohkan orang. Ada? Oke, 9 maju Bu. Satu lagi 10. Kalau saya sih nggak usah hitung, biasanya saya tahu. Amanda ya? Oke, maju Bu. Princess Amanda. Sarah ya? Udah kelihatan ya dari sini. Oke, Sarah maju udah 11. 12, Roni, catat. Ada lagi? 12 orang, Masya Allah. Justru yang paling luar biasa ngumrohin orang loh sekarang. Anda didoakan di sana, paling luar biasa. 12 orang ya? Oke. Firdaus 13. 14. Udah. 14, Pak Fuad, Bu Dewi. Satu lagi? Ya udah, saya aja satu lagi ya. Ibu Rini 1 lagi 15. Cukup? Tepuk tangan buat yang mengumrohkan 15 orang sekalian ya. Nah, ini program terakhir secepat aja sekalian. Ini baru launching aja, tidak meminta uang Anda sekarang. Kita akan bikin rumah Quran. Ya, 5 menit terakhir. Kenapa rumah Quran? Karena perniagaan yang gak ada kata rugi. Di surah Al-Fatih 29:30, sesungguhnya orang yang selalu baca kitab Allah memberikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan. Jadi sedekah itu boleh diam-diam atau terang-terangan. Masalah hati itu urusan Anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu melakukan perniagaan tidak akan merugi. Pengen gak perniagaan tidak merugi Bapak sekalian? Berniagalah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa kita bikin rumah Quran ini. Yang kedua, anak soleh yang selalu mendoakan. Menurut hadis, jika anak ada meninggal kita, maka amalnya terputus kecuali dari 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang berdoa kepadanya. Anak yang soleh di sini bukan hanya anak kandung, tapi anak yang Anda didik, anak yang Anda bayari pendidikannya, mereka hafal Quran dan seterusnya. Itulah kenapa ini jadi alasan kenapa kita harus punya rumah Quran. Ya. Fakta mencengangkan tentang remaja. Pendek cerita, Anda bisa baca. Sekarang generasi Indonesia seks bebas, ya, narkoba dan seterusnya. Siapa yang akan menyelamatkan mereka kalau bukan kita, Bu sekalian? Oke, so ini bagian dari gerakan kita untuk menyelamatkan generasi muda. Kita pengen para insan KAT ini mencetak para jenderal KAT sejak dini. Kebayang nanti setiap dari kita punya rumah Quran. Di sini kita didik yang nantinya mereka bisa jadi akan sholat kangkeng benar suatu hari nanti. Jadi udah kita didik dari awal. Nah ini luar biasa. Konsepnya seperti itu. Ya. Yang pertama konsepnya adalah rumah Quran buat tahsin dan tahfiz hafal Quran. Di situ juga akan ada rumah bisnisnya. Jadi rumahnya akan ada mesin kangkeng motornya termasuk. Kita akan ajarkan bisnis kangkeng motor, internet marketing, bisnis online supaya ustadznya, santrinya itu hitungannya per rumah 10 santri maksimal kurang lebih itu bisa berbisnis sehingga bisa mandiri. Oke? Yang kedua rumah transformasi. Rumah Quran KAT ini akan menginstal kepada mereka tentang leadership, kepemimpinan, manajemen, public speaking yang kita ajarkan, ekstrakurikulernya juga akan ada memanah, berenang, memasak, menjahit. Siapa yang ngajarin? Kita leader KAT. Karena kita leader KAT sudah jago leadershipnya, sudah jago public speakingnya, sudah jago manajemennya, sehingga kita semua akan semakin terberkahi karena bukan hanya duit, tapi kita punya gerakan membangun generasi muda. Ya. Dan rumah kaderisasi ini merupakan kristalisasi dari 3 rumah. Rumah Quran, bisnis, dan transformasi. Oke? Jadi kita mau mengkader. Saya punya teman
dari MLM sebelah, dia bangun sebuah sekolah, bukan dia membiayai sebuah sekolah, dan setiap santri yang disekolahinnya, ya dia santri, dia agama Kristiani gitu, sekolah Kristen, tapi itu benar-benar dibangun jadi jenderal-jenderal di bisnisnya suatu saat nanti. Oh, ini konsepnya luar biasa. Oke? Kita juga bisa bermain seperti itu. Nah, bagaimana cara memiliki rumah Quran? Berapa investasi akhiratnya? Saya percaya Anda pengen punya surga. Paket Jannatul Adn adalah 293 juta. Buat apa? Buat mesin kantor junior, anggaplah 30 juta. Sewa rumah selama 1 tahun kita anggarkan 25 juta dan lain sebagainya. Peralatan rumah, perlengkapan kamar dan seterusnya. Kita hitung itu 200 juta. Buat 10 orang, di 10 orang setahun itu kita biayai. Oke? Ada lagi yang lebih mahal, paket Jannatul Firdaus 330 juta. Sama bedanya, uang-uang ini nanti kita ada bikin TK-nya, TK Qurannya, kelompok Al-Quran buat balita 3-5 tahun. Ini sudah berjalan, kita gabungkan dengan konsep KKT yang sekarang. Wah, Pak Andika, saya nggak punya 200 juta, 300 juta, it's okay. Bagaimana caranya? Siapa tahu Anda punya pribadi. Oke, mudah-mudahan ini jadi sebuah kafling di surga Anda. Yang kedua, Anda bisa cari investor. Terkadang Anda ketemu orang kaya nawarin mesinnya, mereka nggak mau, ya tawarin. Kalau mesin nggak mau nggak rumah Quran. Sebenarnya ada juga mesin di situ ya kan, bisa juga nomor ID-nya pakai buat Anda seterusnya dan seterusnya. Artinya Anda bisa cari investor atau patungan sekalian. Nanti setiap 6A atau setiap 6A itu bikin galang dana selama setahun ke depan, katakan kumpulin uang 300 juta bikin rumah Quran. Artinya kita akan punya banyak sekali rumah Quran seantero Indonesia. Asik Bapak Ibu? Pengen mendukung? Kalau nggak dukung duit, yang minimal dukung doanya supaya program ini bekerja di seluruh Indonesia. Amin? Ya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana biar tahun selanjutnya? Ya, kita cari uang lagi. Tapi intinya, kalau Anda di dunia aja mau berternak properti, masa sih kita nggak mau berternak properti, tapi propertinya fee nanti. Pengen Bapak Ibu sekalian? Kalau pengen, artinya tiap tahun kita galang dana lagi buat menghidupkan rumah Quran tersebut. Karena itu kita hitungnya per tahun. Nah, inilah Bapak sekalian yang kita canangkan sekarang, yang mulai tahun 2017 ini kita ingin bangun rumah Quran sebanyak 1000 rumah Quran, ya, perlahan dari satu rumah Quran ke rumah Quran yang lainnya. Mau beli surganya Bapak Ibu? Siapa yang mau katakan saya? Bagi yang mau catat telepon ini, nomor teleponnya Ustaz saya tadi ya, di foto silahkan. Jadi beliau tangan kanan saya urusan ukhrawi gitu, urusan pesantren dan seterusnya, beliau urusan hafal Quran. Kalau ada juga para 6A, para di daerah ingin bikin kita hafal Quran, undang beliau, nanti akan kita koordinasikan. Ya, bisa 2 hari, bisa 3 hari 2 malam, program fun in memorizing. Kosongkan dompet Anda, masukin uang Anda ke kotak di depan, dan yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan berkali-kali lipat karena Anda ikhlas memberikannya, karena Anda memberikan yang banyak di bulan Ramadan ini. Amin. Siap sedekah brutal kosongkan dompet? Bagi yang mau aja, yang enggak masalah. Yang enggak maju terus yang maju jangan, ini kok enggak maju? Enggak usah begitu sekali. Ya, semua punya kondisi masing-masing. Saya umumkan ini bersama yang akan disedekahkan yang belum tiba. Hari ini sudah terkumpul cash and debit yang sudah transfer ya, tapi transfer ini belum yang debit ya, belum yang, karena debit itu maksudnya ke bank saya yang lain. Uang cash
Dan transfer tadi sudah 518.290.000 rupiah. Umroh 15 orang dan 375 juta rupiah. Total hari ini belum final 809. Minta bantuannya, minta kerjasamanya buat sampah-sampah yang ada di sekitarnya boleh dibawa. Oke, sekian dari saya MC Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.